Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Iva Fauziah dengan 2288-2031. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah. Kita mengambil tema tentang Kerajaan Sunda. Oke, untuk mengefisiensikan waktu, ayo kita langsung ke pembahasan saja. Kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran merupakan penyatuan dua kerajaan yang pernah menancapkan kekuasaannya dari abad ke-8 hingga ke-16 Masehi. Sejarah berdirinya dua kerajaan di tanah Sunda, Jawa Barat ini tidak terlepas dari naskah kuno Carita Parahyangan yang ditulis abad ke-16 Masehi. Dua kerajaan ini merupakan pecahan kerajaan Tarumanegara. Ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang menguasai tlatah Sunda pada abad ke-5 hingga runtuh pada abad ke-7. Tarumanegara adalah kerajaan yang menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Setelah Tarumanegara tamat, pada sekitar tahun 650 Masehi, lantaran serbuan dari kerajaan Sriwijaya, muncul dua kerajaan baru di tanah Pasundan, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Carita Parahyangan menjelaskan mengenai Kerajaan Galuh dimulai sewaktu Rahyang Tari Medangjati yang menjadi pemimpin selama 15 tahun. Kemudian, kekuasaan diwariskan kepada putranya di Galuh, yaitu Sang Wretikandayun. Sejarah dan pusat kerajaan. Hasil penelitian bertajuk Rekonstruksi Kerajaan Galuh abad 8 sampai 14 karya Nina Herlina Lubis dan kawan-kawan yang terhimpun dalam jurnal Paramita volume 26 2016 mengungkapkan bahwa pusat kerajaan Sunda dan Galuh berada di lokasi yang berbeda. Kerajaan Sunda berpusat di Pakuan Pajajaran, Bogor yang sekarang, sedangkan Kerajaan Galuh berpusat di Ciamis. Sebelum menjadi kerajaan yang berdaulat, Sunda dan Galuh berada di bawah taklukan Tarumanegara pada masa pemerintahan Maharaja Linggawarman pada abad 669 sampai 669 Masehi. Setelah Maharaja Linggawarman wafat, tampuk kepemimpinan kerajaan Tarumanegara diteruskan oleh menantunya yang kemudian bergelar Sri Maharaja Tarusbawa. Pada periode inilah terjadi pergolakan. Penguasa Galuh, Wretikandayun, memberontak dan melepaskan diri dari Tarumanegara. Tahun 612, Wretikandayun mendeklarasikan Kerajaan Galuh sebagai pemerintahan yang berdaulat. Situasi ini membuat Tarumanegara semakin melemah, hingga akhirnya runtuh karena serangan dari Kerajaan Sriwijaya pada sekitar 650 Masehi. Sri Maharaja Tarusbawa yang selamat kemudian mendirikan pemerintahan baru bernama Kerajaan Sunda di tepi hulu Sungai Cikancilan yang termasuk di wilayah Bogor sekarang. Tahun 732 Masehi, sosok yang dikenal dengan nama Sanjaya berhasil menggabungkan Kerajaan Sunda dan Galuh setelah wafatnya Sri Maharaja Tarusbawa. Demikian ditulis Ayat Rohaedi dalam Sundakala, cuplikan sejarah Sunda berdasar naskah-naskah Panitia Wangsakerta 2005. Sanjaya adalah cicit dari pendiri Kerajaan Galuh, Wretikandayun yang juga suami dari putri Sri Maharaja Tarusbawa, pendiri Kerajaan Sunda. Sanjaya tampil sebagai pemersatu Sunda Galuh setelah Sri Maharaja Tarusbawa meninggal dunia. Setelah itu, Sanjaya juga merupakan cucu dari Ratu Sima pada tahun 674 sampai 659 Masehi, pemimpin kerajaan Kalingga yang berpusat di Jepara, Jawa bagian tengah. Maka Sanjaya pun berhak memimpin Kalingga sepeninggal Ratu Sima. Sanjaya atau Prabu Harisdharma inilah yang nantinya mendirikan kerajaan Mataram kuno sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya. Lantaran harus bertahta di kerajaan Kalingga, Sanjaya menyerahkan tumpuk kekuasaan Sunda Galuh kepada putranya yang bernama Rakyan Panaraban. Berkuasa pada tahun 732 sampai 739 Masehi. Namun, di bawah pemerintahan Rakyan Panaraban, Sunda Galuh kembali pecah
pada 739 Masehi, Panaraban membagi kekuasaan kepada kedua putranya, yaitu Sang Manarah yang berkuasa di Kerajaan Galuh dan Sang Bangga yang mendapatkan singgasana Kerajaan Sunda. Berabad-abad lamanya, dua kerajaan bersaudara ini menjalin hidup masing-masing, hingga akhirnya pada 1482, Kerajaan Sunda dan Galuh bersatu kembali berkat terjadinya pernikahan Jayadewata dari Galuh dengan Ambedkasi dari Sunda. Sunda dan Galuh kembali bersatu di bawah pimpinan Jayadewata yang menyandang gelar Sri Baduga Maharaja. Pada masa Sri Baduga Maharaja, Kerajaan Sunda dan Galuh dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran. Tahun 1579, Kerajaan Sunda Galuh atau Pakuan Pajajaran diserang Kesultanan Banten yang membuat imperium di tlatah Pasundan ini harus mengakhiri riwayat panjangnya. Peninggalan atau prasasti Sunda Galuh. Ada prasasti Rakrian Jurupangambak, prasasti Citatih, prasasti Cikapundung, prasasti Pasir Datar, prasasti Hulu Daya, prasasti Kawali, prasasti Kabantenan, dan prasasti Batu Tulis. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai sejarah Kerajaan Sunda. Semoga penyampaian materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.